Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh dan kami boleh semakin hidup berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai 15. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Seringkali Allah mengizinkan berbagai perkara terjadi dalam hidup kita agar kita belajar mempercayai Dia. Sering kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini terjadi kepada saya? Dari pembacaan kita tadi, apa yang terjadi dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus? Tentunya itu membuat hati mereka sangat bersedih. Karena penyakit, karena mereka kehilangan orang yang dicintai. Dan apa juga yang terjadi dengan para murid dalam ayat 7 dan 8, mereka mengalami kekhawatiran. Ya, sebelumnya Yesus berada di Yudea dan orang-orang di sana ingin melempari dia dengan batu. Dan Yesus mengatakan, "Ayo kita ke sana lagi." Sehingga mereka khawatir, jangan-jangan ya bisa dilempari kembali. Kemudian dalam ayat 11 sampai 14, para murid mengalami kebingungan begitu ya. Nah, mereka tidak mengerti. Yesus mengatakan Lazarus tidur. Kalau tidur ya berarti bisa dibangunkan. Nah, dalam ayat 15 tadi Yesus ingin mengajar para murid untuk mempercayai Dia. Tuhan mau para muridnya pada waktu itu dan kita pada saat ini tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan mau kita yang pertama, kita belajar percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita.
Dalam ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 5, Yohanes mencatat di sana, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Yang pertama, dalam situasi sulit, dalam keadaan yang membingungkan, dalam kekhawatiran, kita harus belajar percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Kita belajar bahwa orang yang dikasihi Tuhan pun bukan berarti bebas dari masalah, bebas dari penyakit, bebas dari tantangan. Kalau kita ikut Yesus, tidak selamanya mulus-mulus, sehat-sehat dan lancar-lancar. Bahkan mungkin kita tidak selamanya berkelimpahan. Tetapi kita harus tetap percaya. Sekalipun kita mengalami hal yang buruk, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus peduli dengan apa yang dialami oleh umatnya. Kita membaca di dalam ayat yang ke-35 dan 36. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Yesus menangis sampai terisak-isak, terseduh-seduh. Artinya apa? Bahwa ketika Yesus melihat penderitaan umatnya, dia menangis. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Tuhan mau mengajar kita pada saat ini untuk belajar mempercayai bahwa Dia adalah pribadi yang peduli, pribadi yang mengasihi kita. Sekalipun kita mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita belajar untuk percaya bahwa Dia punya rencana yang besar dan mulia. Dalam ayat 4 kita membaca, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Apa yang dialami oleh Lazarus? Sakit. Maria dan Marta menginginkan kesembuhan. Tapi kita melihat apa yang Yesus rencanakan. Kita melihat bahwa penyakit yang sembuh itu biasa bagi Tuhan. Tuhan mau menunjukkan hal yang lebih besar, yaitu orang mati dibangkitkan. Sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita sudah punya rencana. Kita sudah punya cita-cita. Tetapi, rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Satu hal yang perlu kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Kalau Maria dan Marta mengharapkan kesembuhan, mungkin akan sedikit orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Tetapi ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian, itu jauh lebih berpengaruh dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita harus belajar percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin sepertinya pintu tertutup.
Mungkin keadaan kita tidak kunjung membaik, kesehatan kita tidak kunjung sembuh. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik penundaan, di balik kesukaran yang kita alami. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Agar apa? Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Allah mengetahui rancangan tentang kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Rencana Tuhan selalu indah dan sempurna dan tidak pernah gagal. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan hal yang terbaik lewat hal-hal yang kita alami. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang ketiga, Yesus ingin mengajar para murid dan kita pada saat ini untuk kita percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan sepertinya sengaja menunda untuk datang menyembuhkan Lazarus. Seringkali dalam kehidupan kita, penundaan terjadi. Mungkin doa-doa kita tertunda jauh. Dan sering mungkin kita mendengar orang berkata, ya kita sudah terlambat. Kita melihat dalam ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, di sini kita melihat bagaimana Marta seolah-olah berkata, "Tuhan, kenapa Engkau datang terlambat? Seandainya Engkau tidak terlambat, saudaraku tidak akan meninggal." Nah, di sini secara manusiawi, ya itu sudah terlambat. Yesus memang sudah terlambat. Kemudian kita membaca dalam ayatnya yang ke-32, kembali Maria ya, menyampaikan isi hatinya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, hampir senada ya. Maria mengatakan, "Yesus, mengapa Engkau terlambat? Tuhan, mengapa Engkau terlambat menolong saudara?" Ya, Engkau datang terlambat sekali. Tapi di sini kita belajar, Yesus ingin mengajar bahwa bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Mungkin manusia bilang kita sudah terlambat, tetapi bagi Allah, Dia tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tiba, pertolongan Tuhan akan tiba tepat pada waktu. Mari kita belajar mempercayai waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita rindu mengalami saatnya Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Tuhan menyatakan kemuliaan. Yang keempat, kita belajar dalam ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari
tidurnya. Yang keempat, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Bagi Tuhan, kematian seperti tidur. Kalau orang tidur ya gampang sekali untuk membangunkannya. Jadi Tuhan mau kita belajar mempercaya bahwa Dia sanggup melakukan hal yang tidak masuk akal, hal yang mustahil bagi kita, bagi kita manusia. Sudah 4 hari di dalam kuburan, Tuhan sanggup membangunkannya. Karena bagi Tuhan kematian seperti tidur. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Bahkan dalam ayat 25-26 Dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup, walaupun dia sudah mati." Yesus sendiri adalah kehidupan. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kita harus percaya. Kita harus yakin Tuhan dapat melakukan segala perkara. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesukaran, kesulitan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Tuhan sanggup membangkitkan semangat yang padam, pengharapan yang sudah mulai pudar, semangat yang patah. Kiranya kuasanya itu sanggup memberikan pengharapan yang baru, sukacita yang baru, hidup yang kembali bergairah, hidup yang lebih hidup. Jadi, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang peduli akan keberadaan kita. Yang kedua, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang besar dan mulia di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Yang keempat, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu. Tolong kami untuk belajar menyadari, belajar untuk percaya bahwa Tuhan Yesus pribadi yang sangat mengasihi kami. Dan sekalipun kami orang yang dikasihi Tuhan, tidaklah kami terlepas dari persoalan masalah di dunia ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau peduli dengan apa yang kami alami. Dan kami mau belajar percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki rencana yang besar di dalam kehidupan kami. Rencana yang jauh lebih indah daripada yang dapat kami rencanakan dan pikir. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang punya waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan terlalu cepat dan tidak akan terlambat dalam hidup kami. Ajar kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal, bahkan yang mustahil sekalipun. Engkau sanggup menghidupkan yang mati, mencelikkan yang buta, bahkan Engkau sendiri mengalahkan kematian, dan memberikan kehidupan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.